Nerds, so di video kali ini kita akan bahas tutorial terkait how to analyze Spotify music. Jadi dimana kita tuh pengen tahu what is the most streamed songs within range of time. Di sini kita udah punya data Spotify yang udah didapat dari Kaggle. Dan pertama kita akan load dulu datanya. Datanya dalam bentuk CSV. Di sini nama datanya itu adalah most streamed Spotify. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen juga latihan, and then you can just download it from my description box untuk bisa coba-coba juga atau ngambil dari Kaggle. So firstly, I'm going to insert the data first. Di sini kita udah punya datanya, punya beberapa kolom, ada track name, artist count, release year, and stuff. Tapi sebelum kita load seperti biasa, kita harus cek dulu apakah data itu ada missing values, atau yang error, atau dia ada duplikasi. Nah, kita perlu transform dulu data terlebih dahulu. So, di sini kita akan lihat dengan bantuan yang namanya, kalau ke bagian view itu ada namanya itu kolom quality dan kolom distribution. Di sini kita dikasih tahu bahwa mana aja kolom-kolom yang itu ada error, ada empty, ada valid. Misalnya kalau kita cek satu-satu di track name ini ada data 100% valid, jadi nggak ada error, nggak ada empty. Tapi kalau misalnya kita ke bagian let us see, ke bagian streams ini ada yang error. Oke, nah dari streams yang error ini ya sebenarnya nggak banyak sih, cuman kita bisa lihat di sini dia itu listnya maybe incomplete. Kalau dari sini kita langsung aja ke bagian home, and then kalau kita lihat errornya itu ada berapa, misalnya ya keep errors, itu tuh ada error di bagian sini di satu rows doang. Kalau misalnya satu doang ini bisa drop aja, kita bisa hapus. So untuk undo stepsnya kita langsung cap errors, terus balik lagi ke remove errors ini, ke reduce rows yang ada di home tab, lalu remove errors. So here's the thing, streamsnya ini udah berubah jadi 100% valid. Jadi ini ngebantu banget ya, maksudnya kolom quality dan kolom distribution ini kalau misalnya kita mau lihat kolom kita udah benar atau enggak. Jangan lupa itu di bagian view dan kolom distribution dan kolom quality. Terus selanjutnya kita cek lagi untuk di bagian lainnya nih, is there any error? Oke. Kalau misalnya kita lihat di in Shazam charts, dia itu punya 5% yang empty. Kalau kita lihat dari filter di sini, dia itu ada yang 0. Oke. Untuk yang 0 itu ada sekitar 5%. Kalau misalnya seperti ini, kita bisa langsung isi aja bagian 0 itu diganti dengan 0. Oke, kita blok ini. Terus habis itu ke bagian replace values. Untuk value to find-nya ini 0 diganti dengan 0. Klik OK. Nah, sekarang kita udah punya data Shazam charts yang udah valid. Kemudian kita langsung ke bagian key. Oke, kalau di bagian key ini kita punya empty 10%. I might say ini juga data yang kosong, yang blank gini. Nah, kalau yang blank ini kita juga diganti aja dengan none. Jadi pertama kita filter lagi. Terus habis itu nanti kita bisa ganti yang blank-blank ini untuk di kolom jadi 0 atau jadi non atau 0. Jadi ini kita clear filter dulu, terus habis itu ke bagian replace values, value to find nya dibuat kosong karena dia bentuknya blank, terus tab, terus replace with, kita replace dia dengan yang namanya non, N-O-N-E. Oke. Sini untuk bagian key sudah valid 100%. And then kalau misalnya kita cek lagi apakah ada yang error kah atau yang empty, I think it's all correct ya until cover URL ini. Oke, selanjutnya kita akan gabungkan 3 kolom, yaitu kolom release year, release month, dan release day. Kalau di sini itu kayak kepisah-pisah gitu nih. Jadi misalnya tanggal 14
Dia rilis tanggal 14 bulan Juli tahun 2023. Which is itu kayak masih bisa-bisa, sedangkan kita nanti pengen menampilkan data itu dalam satu kesatuan gitu. Jadi kita bisa gabungkan 3 kolom ini, tinggal di blok, lalu kita ke bagian add column, terus ada kolom for examples. Di sini from selection, ya udah di blok. Nah, caranya gampang banget, kita langsung isi aja untuk datanya. Misalnya yang kita blok itu kan datanya release day, month, and year. Berarti kita langsung aja 14. Kita kasih strip bulan 7 2023. Terus enter. Sorry, berarti ini 14/7/2023. Oke. Jadi langsung ke merge. Jadi ketika kita ngisi satu di sini, nah dia itu akan langsung ikut untuk melihat pola di atasnya dan akan langsung ngisi ke bawahnya gitu. Jadi untuk bagian merge ini kita ganti jadi date. Terus tinggal klik OK. Oke, kita udah punya datanya di sini dan kita akan pindahkan release date ini ke sebelah release date. Wait a second. Oke, di sini udah ada release day, kita pindahin ke sini. Dan untuk release year nih kolom yang satu-satu ini kita blok pakai control, terus klik release year, release month, and release day. Klik kanan, terus remove column. Okay, we all done with data cleaning and data transformation. Kita udah bisa langsung close, lock, and apply. We basically got our data right here. Ini Spotify Mouse Stream. Nah, di sini udah punya data seterusnya. Nah, kita selanjutnya akan coba buat dulu calendar table. Karena calendar table nanti kita tuh butuh buat nge-extract data date ini yang terdiri dari tanggal, bulan, tahun. Kita tuh butuh ekstrak dia dalam bentuk quarter, dalam bentuk day, dalam bentuk week, dan name, day name. Jadi pengen melihat daily trendnya nanti tuh, daily trend streams. Jadi kita butuh buat yang namanya calendar table. Jadi kita klik ke model view ini, table view, kemudian kita ke new table. Nah, di sini kita akan kasih namanya itu calendar. Rumus yang kita pakai di sini adalah rumus kalender untuk add columns. Jadi di sini minimum date yang ada di Spotify Mouse Stream Songs dan maximum date-nya. Dan kita langsung bisa punya nanti beberapa kolom. Ini kolom year, quarter, quarternya Q1, Q2, Q3, Q4. Terus ada month, terus ada month name, day of week, dan day name-nya. Jadi kalau misalnya kita enter, dia akan add another table. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman lihat di sebelah kanan itu ada kalender di sini. Dan di sini kita punya nama hari dan juga nama bulan. Nah, untuk itu kita akan insert month name ini. Tapi nanti kalau misalnya kita belum sort dia berdasarkan angkanya, itu bisa ngacak nanti kalau misalnya kita insert dia ke dalam charts. Maka dari itu sebelumnya kita harus urutkan terlebih dahulu. Kita klik month name-nya. Nah, untuk data month name ini kita akan sort by column, ya adalah month. Untuk day name-nya juga sort by day of week. Jadi dia benar-benar akan urut. Jadi dari Friday jadi nomor 1, 2, 3 kayak di Sunday, Monday, Friday, jadi urut 1 sampai 7 gitu. Kita langsung sort by day of week. Oke, we are all done. Selanjutnya kita akan langsung buat untuk menghubungkan relationship-nya dulu. Gimana kalau misalnya kita ambil data di sini untuk di bagian Spotify Mouse Stream Dataset ini, dia juga bakal terhubung sama data kalender. Misalnya gini, kita ke bagian table view. Di sini kita buat relationship-nya dulu. Untuk date calendar dengan date ini harus saling terhubung. Kita buat many to both and save. Oke, kita udah buat relationship-nya juga. Dan then kita langsung aja buat desain canvasnya terlebih dahulu. Di sini canvas settingnya kita pakai custom dan ini di 1600.
Oke, jadi wider aja gitu. Dan langsung kita ke bagian format canvas lagi. Untuk colornya itu kita ubah jadi warna Spotify itu ada hijau gitu. Akan kasih background nama color code-nya 02C557. Oke, this color background. Transparansinya diganti jadi 0%. Oke, nice. Langsung kita insert shape di sini. Untuk dijadikan judul. Oke, untuk shape-nya diatur dulu. Background-nya itu nggak ada ya, berarti nggak punya background shape style. Fill color-nya adalah warna hitam, tapi transparansinya 40. Border nggak usah pakai. Oke, kita tinggal kasih title sini. No title. Kita langsung insert aja. Untuk logo Spotify-nya, di sini gue udah download logonya yang udah gue remove background juga. Ke bagian image, sini ke bagian pictures, I've downloaded. Okay, that's one. Terlihat hilang ya. Okay. Or even make a strip style, you make it dark, literally dark. I put it in the corner. Kita tambahkan judulnya adalah Spotify Music Analysis Dashboard. Oke, untuk ini ke size and style, background dihilangkan. Kemudian untuk fontnya di bold, warnanya putih. Size-nya dibuat 28, oke sih. Font size 28. Oke, untuk judulnya udah selesai, kita tinggal tambahin untuk beberapa shape supaya bisa menaruh charts dan visual yang kita butuhkan. Jadi kita ke shape aja di sini. Lalu di sini ada rounded rectangular. Oke, dari sini kita langsung colornya dibuat warna hitam. And then roundednya untuk shape style ya, especially the roundednya itu dibuat jadi 5 aja, so it's not too round. Make it the size a bit bigger, and don't forget the border also turn off, dimatikan aja. Kita nggak butuh border sih karena bordernya bikin nggak kelihatan juga sebenarnya. Kita butuh sekitar 4 box gitu, 4 kotak. Ini kita atur lagi seperti ini, terus kita tinggal copy and paste di sini, copy and paste. Terus kita butuh untuk nanti nambahin the most stream songs. Ya, segini, terus paste lagi untuk nambahin top 10 songs.
And the last one, kita nanti mau memperlihatkan top 3 artists by the most streamed songs. Oke. Selanjutnya kita langsung nambahin lagi yang namanya, jadi di sini nanti akan ada total streams, total like this one, total streams, total track, average streams. Jadi kita akan tambahkan juga untuk garis gitu di sini, garis green, light green gitu, supaya memperlihatkan secara totalnya dulu berapa nih jumlah streams yang ada di dataset kita, berapa track, berapa lagunya, dan average streamsnya. Oke, sini kita bisa insert lagi untuk shape-nya. Oke, langsung muncul. Nice. Sorry. Dari sini kita langsung ubah dulu untuk shape style. Kita pilih ke border, diganti jadi warna hijau yang ini. I make the width 2 lah. Oke, looks good. Dan kita akan tambahkan untuk icons. Sini ada image, terus ada icons. Yang pertama adalah streams icon. To know how much total streams. Terus habis itu kita punya, terus kita tambahkan lagi lah untuk image-nya. Selain total streams, kita pengen tahu total track, pakai icon ini, music. And the last icon we need adalah untuk average streams. Oke, selanjutnya kita tinggal tambahin untuk visual. Kita pertama pakai card. Nah, di sini kita akan tambahkan total streams-nya dulu. Kita ke bagian field untuk ambil data streams. Di sini udah bener ya, sum of streams. Kemudian ke bagian format untuk kategori labelnya di turn off, call out value-nya diganti jadi warna putih, bold, dan untuk title ditambahkan jadi not really sih, nanti kita tambahin text box aja deh, or probably we can just hilangin dulu backgroundnya sih, remove the background. Oke, exactly like this. Ini kita atur lagi. Yap, tinggal copy untuk buat ngitung total songs atau total tracks. Ganti fieldnya jadi track name. Summarization diganti count. Oh, there are 952 songs in this data. Copy lagi untuk mengetahui average streams. Jadi fieldnya diganti lagi jadi streams. Kemudian untuk summarization diganti dengan average.
Nah, langsung ke bagian format. Untuk kalau value-nya, display unitnya adalah millions, dan desimalnya dibuat jadi 0. Yep, exactly like this. Di sini kita langsung namain aja yang untuk 489 billion. Ini adalah total streams, namanya ditambah aja text box di sini, terus total streams. Sini datanya fontnya untuk dibuat 14 oke sih. Or even 16. Oke. Dan untuk background dihilangkan. Nah, kita tinggal copy aja. Untuk di selanjutnya kita kasih namanya adalah tracks. Dan yang ketiga ini adalah visual untuk average stream. avg titik stream. Okay, we are all done with the first visual, and the next thing we're going to add adalah untuk mengetahui data dari misalnya line trend atau trend dari streams by year. Kita akan pakai line chart. Di sini langsung ke bagian build. Kita pilih untuk ambil line chart. Sini kita langsung add. Di sini kita langsung add aja untuk x-axis menampilkan tahun. Kita ke bagian calendar ini, terus ada date. Dan y-axis untuk menampilkan streams. Oke, kita cari streams field. Oke, like this one. Exactly like this. Kita langsung atur aja visualnya. Di sini untuk title-nya diganti jadi, langsung ganti aja judulnya streams trend by release year. Ini di bold, lalu judulnya diganti jadi font yang white, not white tapi gray lighter. Oke, dari sini kita langsung ke size and title. Ini background dihilangkan. Dan ke bagian x-axis, ini untuk x-axisnya kita nggak pakai title, values-nya tetap kita pakai tapi diganti warna yang ini. Lalu we're moving to y-axis. Ini values pakai tapi title enggak, values-nya diganti juga warnanya. Nah ini, lalu and then we're going to see the lines. Oke, untuk line-nya ini gue juga akan ganti colornya because our theme is black and green. Langsung ganti. As you guys can see, benar-benar streams lagu itu, mungkin lagu juga udah mulai diproduce like around 80s above, itu udah banyak produksi lagu, jadi emang streamnya itu makin lama makin meningkat sih. Cuman kalau bisa dilihat kayak di 2016 itu nggak sepi waktu 2022 ya, maksudnya 2022 itu benar-benar tinggi banget loh, sampai ke 4 miliaran streams. Dan kalau misalnya di 2019 ke bawah sampai ke 2014 ya, 2014 ini tuh malah enggak. Ini peak juga sempat di 2013. I mean like 2013 2014 itu banyak like a hit songs like Taylor Swift The Love Story. Tuh
13 until 14, it just got a lot of song. Justin Bieber come back. I mean, yeah, it got a lot of song that year. Oke, kita punya streams trend by release year. Oke, selanjutnya kita akan insert untuk mengetahui monthly tracks, jumlah track lagu, dan juga streamsnya. Sini kita langsung insert aja visualnya di sini. Sini ada table. Oke, we have table here. Kita insert visual yang pertama itu adalah untuk melihat monthly trend. Di sini monthnya kita ambil dari calendar table, month name. Okay, we move into tracks in the tables of most streams, track name. Count, terus ke streams. So the stream itself, we want to know like the average in month. Misalnya kayak Januari itu rata-rata orang streaming lagu di Spotify itu berapa, kalau Februari berapa, Maret berapa. It's like a monthly trend average. So jadi summarizationnya diganti jadi average. Oke, dari average ini kita ganti dulu. Kita ke specific column, kemudian untuk pilih bagian average of streamsnya ini, display unitnya ganti jadi millions, juta. Terus decimalnya, let us see how many decimal we got here. Oke, kita bikin satu aja deh, satu decimal. 1. Then kita langsung ganti dulu namanya, karena yang kepanjangan aja nama judulnya Budiman. Ini tracks, ini streams. Kita udah ganti, kemudian kita tambahkan juga ya title. Ini tuh apa namanya, ini table apa. Ini namanya adalah monthly tracks and average streams. Yes, exactly. Kebagian size and title, remove background. Then we come into the values, terus kita akan ganti text colornya jadi warna ini, white gray, background hitam, text color white gray, background juga hitam. Don't forget the column headers similar, background color hitam, and then total, text color white gray, background color hitam. And then we come to title. We forgot to change it. Text color should be this, then bold. Okay, we're all done. And the things I want to add here adalah untuk streamsnya sendiri sih. You know that I would like to know how much it is, like how many people do streams every month in average. Jadi kita bisa tambahin yang namanya headers, conditional formatics di sini. Gimana caranya, kita ke bagian ini, terus streams, lalu klik kanannya, terus habis itu conditional formatting data bars. Data bars ini untuk positive bars kita tambahin tadi 02C57 ya. 02C557. Okay, then click negative bar, just make it this. Okay. Alright, as you guys can see, September is the most streamed songs compared to other months. Lihat, sampai 1 miliar loh.
Kalau Januari juga banyak sih. Mungkin Januari tuh orang-orang ngeluarin single juga kali ya. Oke, next things we're going to do adalah untuk memperlihatkan secara daily. Misalnya, orang-orang tuh suka dengerin lagu tuh di hari apa sih gitu. Nah, kita bisa tambahkan pakai clustered bar chart. Put it right here. Here's the thing. Oke, untuk y-axis, untuk nampilin adalah nama harinya, which is the day name. This one, calendar table. X-axis untuk menampilkan jumlah streams. Alright. Kita atur lagi bagian format. Title di sini adalah daily streams for all tracks. Semua jenis lagu kita combine, ngelihat daily trendnya. Colornya jadi white, kemudian ini terus di bold. And then we've come into size and title. Don't forget to remove the background. We come to y-axis, title, values, yes. Then x-axis, title no, values, color. Okay, and then we come to bars, diganti ya, serba hijau. Nih. As you guys can see, it's actually Tuesday. Most of people streams this song, like listen song on Spotify, based on this data. I mean, because it's the midweek, ya, orang-orang after, ya, need some motivations to get the works done. Kalau misalnya kita mau tambahin juga data label, saya bisa ya untuk ngetahuin sebenarnya kalau emang Selasa itu sebanyak ini, itu sebanyak sebenarnya itu banyaknya itu segimana kayak gitu. Dan kita bisa tambahin namanya data labels di sini. Yep, looks like this. Data label ini kita langsung atur aja untuk colornya warna ini. And then kita tambahin 1 decimal places deh. Nggak terlalu luas ya difference-nya sebenarnya antara Tuesday, Sunday, and Saturday. 40,8 miliar streams di Tuesday. Lowest itu Thursday. Friday 27, dan meningkat itu di Saturday, Sunday. Mungkin mereka juga pakai buat nge-gym dan olahraga, all things like that. And then karena kita udah tambahin data labels, I think we don't really need the x-axis title, isn't it? Okay, kita coba ke x-axis tadi, then we just turn on the title. The x-axis one. Okay. Daily streams for all tracks. Okay, this side done. We got 3 sides here. Okay, the next size we got to make adalah artist. The first song, the first rank dari data most of stream song di lagu yang punya peringkat nomor 1 berdasarkan jumlah streams. Ini lagunya doang ya. Oke, kita akan copy text boxnya. Artist main S most stream track. It's gonna be excited. Kita akan pakai new build of charts. Kita akan pakai yang namanya slicer new di sini. And then kita akan pilih fieldnya adalah track name. Itu lagunya
tooltipsnya kita tambahin streams. Kemudian kita akan filter bagian ini. Kita ke bagian track name, terus habis itu basic filtering, top end, and then one here. Then we choose to have streams berdasarkan jumlah. Apply filter, blinding lights. Di sini gue tuh pengen banget nampilin kayak gini loh, kayak cover lagunya, cover singlenya, and then the single name, the title of the song, dan juga penyanyinya. And then we got some details here, the release date and stuff. Oke, pertama kita akan coba tampilin dulu si cover lagunya gitu. Then we go into format. We have, first of all, kita punya cover URL di sini ya. By the way, so the cover URL itu sebenarnya bisa connect untuk bisa menampilkan si cover pictures-nya. So in data category di sini kita langsung ubah jadi image URL. Come to format again, and then image. Lalu di field ini diganti jadi URL cover. See, you can see it. Okay, then title-nya dihilangkan, size and title, background juga dihilangkan. And then we got to change some layout here. 1 and 1. Yep, exactly like this. We got the cover here and the buttons. So in the button itself, kita akan ganti dulu fieldnya itu jadi warna gray yang ini deh. I guess the 40, 50. Then we got into call values. Di sini colornya itu diganti jadi warna ini. Lalu di bawah call values kita bisa tambahin label. Labelnya itu ditambahin field si nama artistnya. Artist name. Yup. Then we make it black. Exactly like this. Kemudian kita tambahkan untuk details yang kita perlukan. Kita pakai multi row card. So here we should get the track. Release streams mode key. Track names, release date, this one, streams title. Kita butuh tahu berapa jumlah streamsnya. Not major, the things called tambahkan mode di sini. Yang terakhir tambahkan key. Lalu ke bagian filter lagi. Untuk di bagian track name ini kita filter lagi untuk jadi cuma satu doang. Satu based on streams. Okay. Size and title
background hilangkan, kalau labels juga, kalau values make it 14, and the colors. Maybe 16 is fine though. Oke lah, terlalu besar ternyata. Satu lagi, dan itu kan dia punya garis accent bar gitu ya. Kita ke bagian cards, terus ilangin accent barnya. Oke, untuk detail tracknya kita bisa pakai text box aja manually like this ini, dan bisa kita format data drill home base, so track name. (14) Track name-nya diganti 14. Copy it here to real estate. You guys can just fill it out sesuai dengan namanya. Okay? And then what about the top 10 songs? Coba kita lihat untuk top 10 songs. It's basically the same thing, exact same way. Kita insert slicers di sini. And then we can just add track name, tooltips, streams, right here. Oke, dan kita ke bagian filter, track name, top 10, terus ini ganti 10, value-nya streams, apply filter. Then we do formatting, title. Okay, top 10 stream tracks. Put it in the middle, bold, size and title is background, and then images, more than one. Field, we might say the field is URL cover. Yep, exactly like this.
Then we got to decide the layout first. I think it's 2, 5. Yeah, like this. As you guys can see, ada dari Blinding Lights, Shape of You, Ed Sheeran's Someone You Love, Louis Capaldi. Kalau misalnya kita klik di sini, dia tuh tahun berapa ya rilisnya? 2018. Ya. And then Dance Monkey, and then Sunflower, this Spider-Man soundtrack. Closer, Believer, and Stay, Starboy. So this the 10 stream tracks. Kita akan tambahkan nama artisnya juga di sini. That we got here, kita ke format, terus tadi ke bagian core values, labels, then artist name. Yeah, this one. Exactly, ganti warna hitam. And then ke buttons to change the fill color might be this. Then for the labels for the title, make it this. Okay, looks nice. And then the last charts we're going to make is the donut chart. I want to know, kalau misalnya based on tracks adalah Blinding Lights yang paling banyak didengerin di Spotify. But what if based on the artist? Misalnya, The Weeknd is the most listened, but any other artist yang juga punya streams lagu terbanyak juga di Spotify, I make it like top 3 of them. Jadi kita akan pakai untuk ngeliat komposisinya aja sih. Jadi I'm just gonna use this donut chart. Di bagian donut chart ini thanks Lau, please don't own me. Di sini kita langsung add aja. Untuk legendnya adalah the artist name based on values their streams. Yeah, it's a lot. We need to filter it again. Artist name, basic filtering, top N, 3, add data fields here. We got to the data and cover URL. No. We have to choose streams. Apply filter. Okay, as you guys can see here, kalau misalnya kita lihat ada 3 nih yang jadi top streams. Pertama ada The Weeknd, Taylor Swift, dan juga Ed Sheeran. They mostly have like same share composition. Ada 33% semua. Kalau misalnya kita buat untuk komposisinya itu, kita bisa cek untuk billion, the exact value, this 14 billion, yang 14 miliar streams ini, kita buat angka belakang koma, itu bisa lebih kelihatan sih sebenarnya. Detail labels. So, I'm just gonna show all of them. Jadi, legendnya dimatikan. Then, for the values itself, untuk decimal value-nya, persentase, 1 angka belakang koma. Sedangkan untuk decimal places-nya 1 angka. So, dari sini kita bisa lihat sih, masih The Weeknd 14,2 miliar streams dan Taylor Swift 14,1 miliar. Tapi ini sebenarnya nggak jauh beda sih sebenarnya. Kayak dari The Weeknd ke Taylor Swift cuma beda 0,1 di belakangnya. It's not done yet. Then kita ubah dulu untuk slicesnya. The Weeknd. Just gonna say this one, set this. Untuk Taylor Swift, I'm just gonna pick hijau yang rada dark, not too much dark, tapi hijau yang lebih ini aja, terang.
For Ed Sheeran, just gonna pick this light green. Yap. Dan untuk spacing sizesnya, untuk buat inner radius lebar dari slicesnya lebih lebar, gue bikin 40%. Titlenya ganti jadi top 3 streamed by artists. Bold and text color here, then make it in the middle. Then what's left adalah hilangin backgroundnya, don't forget. And then yep, the detail labels ini warnanya juga harus diganti jadi ini, make it big. As you guys can see, they almost share the same compositions. Like the first rank, of course, The Weeknd. The second one, Taylor Swift, and then Ed Sheeran's is the third rank. And then what's left here, kita perlu tambahkan slicers untuk bisa otak-atik, misalnya untuk looking for certain songs atau pengen tahu in the specific range of time sebenarnya untuk streaming songs itu meningkat atau tidak kayak gitu. Oke, kita tambahkan slicer di sini di build, ada slicers. Yes, this one. First thing I'm going to add adalah untuk slicers waktu. Di sini ke date ya. Dan kita format dulu. Untuk slicer header diganti jadi titlenya adalah date. Oke, di tengah warnanya yang light. And then kita ke background dihilangin, visual border, color, ya. Terus slidernya diganti, dihilangin maksudnya. Terus habis itu values. Right, okay, I think we should arrange this a bit. This looks okay. I think the title should be changed 12. Okay. So we got untuk bisa searching in the certain time. Selanjutnya kita akan cari lagi untuk mengetahui by tracks dan juga by artist. Tinggal tambahin lagi untuk build yang sama. Di sini tambahin untuk yang by track name. Format dulu, kemudian header diganti ini jadi tracks, font 12, text color this, middle, background, values, font color, and the slicer settings. I think I'll just make it like drop down.
Contracts. You gotta do something with the background. Cannot be seen. Dan kita bisa tambahkan search juga, jadi lebih gampang. Ini tinggal copy aja. Untuk yang slicer track, kita bisa ganti untuk dia nambahin by artist. Artist. As title, visual border, this one. I think it's because the space is very narrow. Okay, we're gonna like manage the things a bit. Okay, we just remove the border here. Okay, we're all done. So this is the final look of our Spotify music analysis. So if you look at here, di sini ada 489 miliar streams dengan 952 track dan juga dimulai dari 1930 sampai 2022. Dan di sini kita bisa lihat bahwa most stream track itu ada Blinding Lights. Dan kalau dilihat, Oke, by track itu yang lebih popular, ada mostly streams. Tapi kalau by artist itu ada 3 mostly. Kalau misalnya kita klik di bagian donor chart-nya, kita tuh bisa untuk melihat bahwa the most streams actress, the second one to Taylor Swift, mostly lagunya dia itu Blank Space. And then the Weeknd also, and Ed Sheeran, the third rank on the stream artist, especially with the song Shape of You in 2017, yeah. And then we can also filter by artists, like Adele, for example. Adele made some songs, Rolling in the Deep, old song but still on fire. Easy on Me, Set Fire to the Rain, oh my god, and stuff. Terus kita juga bisa untuk melihat artis yang lain juga. So that's all for today's video. I hope you find it insightful and helpful. So I'll see you in this video. Bye nerds!